Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sivia Rofinah dari NIM 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh pemberian monosodium glutamat jangka panjang terhadap jaringan ginjal tikus putih. Poin pembahasan yang akan saya bahas yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Monosodium glutamat atau MSG merupakan penyedap makanan yang tergolong bahan adiktif dan paling banyak digunakan sebagai penambah rasa pada olahan makanan. Bahan penyedap dapat meningkatkan cita rasa, di mana memunculkan rasa yang dijelaskan dengan bahasa Jepang sebagai umami yang aslinya gurih. Penggunaan MSG semakin meningkat akibat banyaknya makanan cepat saji. Saat ini MSG telah berkembang di seluruh dunia dengan asupan harian rata-rata 3-4 gram per hari. Yang kemudian ada MSG. MSG itu bersifat toksik bagi manusia dan hewan. MSG menyebabkan gangguan ginjal seperti gangguan struktural dan fungsional. Sel epitel ginjal merupakan organ yang rentan mengalami kerusakan akibat iskemia dan toksin. Penelitian yang telah dilakukan oleh Woodiri et al. 2012 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan peroksidasi lipid yang diukur dengan monoaldehyde atau MDA pada jaringan ginjal tikus setelah diberi MSG selama 4 gram per kilogram berat badan. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh pemberian monosodium glutamat jangka panjang terhadap jaringan ginjal tikus putih? Yang kedua, berapakah dosis monosodium glutamat yang dapat mempengaruhi jaringan ginjal tikus putih? Kemudian tujuan umum. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pemberian monosodium glutamat jangka panjang terhadap jaringan ginjal tikus putih. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus yaitu mengetahui pengaruh pemberian monosodium glutamat jangka panjang terhadap jaringan ginjal tikus putih. Yang kedua, mengetahui dosis MSG yang dapat mempengaruhi jaringan ginjal tikus putih. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teori. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap efek dari penggunaan monosodium glutamat jangka panjang dalam dosis berlebih bagi tubuh. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ada bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengalaman bagi peneliti dan dapat menambah ilmu serta untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian. Bagi penulis selanjutnya yaitu dapat memberikan kesempatan bagi penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian efek MSG terhadap jaringan tubuh terhadap organ tubuh lainnya. Kemudian ada bagi masyarakat, yaitu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai bahaya mengkonsumsi monosodium glutamat jangka panjang yang berlebih. Kemudian di sini ada keaslian penelitian. Kemudian bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelusuran literatur. Pengertian tikus putih. Tikus putih merupakan hewan yang sering digunakan dalam penelitian di mana penelitian yang bisa dilakukan adalah penelitian eksperimen dan bersifat preklinis. Pada tikus putih dapat dijadikan model untuk melihat atau mengamati gambaran penyakit manusia baik akut maupun kronik. Hal ini karena kelengkapan organ, mekanisme organisme biokimia, dan metabolisme terhadap nutrisi tikus putih cukup mendekati manusia. Kemudian ada pengertian monosodium glutamat, merupakan garam sodium dari L-glutamat yang merupakan asam amino non-esensial dengan konsentrasi tinggi di otak dan banyak ditemukan pada jagung dan gandum yang mengandung protein. MSG merupakan hasil purifikasi glutamat atau gabungan beberapa asam amino dengan peptid yang dihasilkan dari proses hidrolisa protein. MSG dapat meningkatkan kenikmatan dan membuat selalu suatu rasa yang tidak didapat dari makanan lainnya. Yang ketiga ada metabolisme monosodium glutamat. Monosodium glutamat merupakan metabolisme asam amino pada glutamat yang diproses dalam tubuh melalui sistem digestif.
Reaksi pertama MSG yaitu pada lidah dengan cara merangsang testebut yang memiliki sel epitel dengan teste reseptor sel yang merupakan indera pengecap. Kemudian otak akan menerima sinyal dari sensasi rasa yang terkandung dalam MSG. Yang keempat ada efek toksik monosodium glutamat pada ginjal. Banyak kerusakan pada organ ginjal akibat mengkonsumsi MSG. Kerusakan ini banyak ditemui pada area korteks karena reseptor NMDA dan MGLUR yang bereaksi dengan glutamat banyak berada di area korteks, tepatnya ada di tubulus proksimal. Tubulus proksimal mengalami kerusakan lebih parah dibandingkan distal karena aktivitas reabsorpsi yang tinggi sehingga mengakibatkan kekurangan ATP. Kerusakan pada glomerulus dan nefron terdistribusi secara multifokal karena diperkirakan perbedaan sensitivitas pada MSG. Yang kelima, anatomi ginjal. Ginjal dikelilingi oleh 3 jaringan yaitu kapsula fibrosa, kapsula adiposa, dan vesika renalis. Glandular suprarenalos berada pada bagian superior ginjal. Pada margomedialis, ginjal terdapat hilum renalis yang terdiri dari vasa renalis, vasa limfatika, dan persarafan ginjal. Yang keenam ada histologi jaringan ginjal. Setiap ginjal terdiri dari 1–4 juta unit fungsional yang disebut nefron. Setiap nefron terdiri dari atas A. Corpuscle renalis. Corpuscle renalis merupakan bagian nefron yang memiliki diameter 200 mikrometer dan mengandung kapiler glomerulus dan dikelilingi oleh simpai atau bauman glomerular. Yang B. Tubulus contortus proximal merupakan sel yang ada pada tubulus contortus proximal memiliki ukuran yang besar sehingga pada bagian melintang biasanya terlihat 3–5 unit bulat. Yang C ada Ansa-Henle merupakan struktur berbentuk U yang terdiri dari segmen tebal descendant, segmen tipis descendant, segmen tipis ascendant, dan segmen tebal ascendant. Tubulus contortus distal. Tubulus ini terdiri dari selapis sel kuloid yang memiliki ukuran lebih kecil daripada tubulin contortus proximal dan tidak mempunyai brush border. Yang E ada tubulus dan ductus collagen. Sel ductus collagen mengandung aquaporin yang berperan penting dalam pendekatan urin di area mandula organ ginjal. Kemudian yang ketujuh itu ada fisiologi ginjal. Kerusakan pada ginjal yang terpenjan monosodium glutamat yaitu atrofi glomerulus, endema sel tubulus, penyempitan lumen, serta penyempitan pada bauman. Ginjal akan menghasilkan ureum dan keratin yang merupakan produk akhir dari katabolisme asam amino dan protein yang diproduksi oleh hepar dan didistribusikan melalui cairan intrasel dan ekstrasel ke dalam darah untuk difiltrasi di glomerulus. Kemudian di sini ada kerangka teori. Kemudian ada kerangka konsep. Pada variabel bebas yaitu monosodium glutamat dan variabel terikatnya adalah jaringan ginjal tikus putih. Kemudian ada hipotesis. H0-nya yaitu tidak ada pengaruh pemberian monosodium glutamat jangka panjang terhadap jaringan ginjal tikus putih. HA-nya yaitu terdapat pengaruh pemberian monosodium glutamat jangka panjang terhadap jaringan ginjal tikus putih. Kemudian yang ketiga yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini berjenis eksperimental dengan rancangan true eksperimental, yaitu rancangan penelitian dengan melakukan pemberian monosodium glutamat pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol tikus putih, kemudian diamati jaringan ginjal tikusnya. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 sampai September 2022 di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel penelitian berupa variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas berupa monosodium glutamat dan variabel terikatnya merupakan jaringan ginjal tikus putih.
Kemudian ada populasi, sampel, dan teknik sampel penelitian. Yang pertama, populasi sampel. Populasi pada penelitian ini adalah tikus putih yang diberi perlakuan pemberian monosodium glutamat. Sampel penelitian yaitu banyaknya sampel untuk masing-masing kelompok adalah 6 ekor. Jadi total sampel yang digunakan adalah 24 ekor tikus putih yang kemudian akan diberi monosodium glutamat. Kemudian teknik sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan metode total sampling. Seluruh populasi pada penelitian ini digunakan sebagai sampel. Kemudian ada besar sampel. Penentuan besar sampel pada penelitian ini itu menggunakan rumus Federer yang sudah diketahui, yaitu perlakuan ada 4. Kemudian N setelah dihitung berjumlah 6. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Federer, didapatkan hasil besar sampel yang digunakan setiap kelompok adalah 6. Jadi total sampel yang digunakan pada 4 kelompok yaitu 24 ekor. Kemudian di sini ada definisi operasional. Kemudian ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, gelas ukur, Erlenmeyer, sonde, mikroskop, meja bedah, pisau bedah, kandang tikus, alat makan tikus, objek gelas, water bath, cover glass, rak pewarnaan, toples, dan timer. Sedangkan bahan yang digunakan adalah tikus putih, monosodium glutamat, makanan dan minuman tikus, kapas, plastik, etanol 80% dan 90%, silol, aqueous, pembius ether aktif, NaCl, formalin, alkalin, dan pewarna hematoksilen. Kemudian prosedur kerja penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Sebelum melakukan penelitian, ada beberapa administrasi yang harus diselesaikan oleh peneliti, seperti rincian biaya dan surat perizinan. Surat perizinan dapat digunakan untuk meminjam tempat penelitian serta alat yang digunakan saat penelitian. Yang kedua ada tahap pra-analitik. Hewan coba akan dilakukan perlakuan selama 35 hari. Pada perlakuan pertama diberikan aquades sebanyak 5 mili sebagai kontrol. Pada P2 diberikan monosodium glutamat sebanyak 1200 mg. Pada perlakuan 3 diberikan MSG sebanyak 2400 mg. Pada perlakuan 4 diberikan MSG sebanyak 4800 mg. Setelah diberikan MSG selama 3 hari, kemudian dilakukan pembedahan dan pengambilan organ ginjal yang kemudian organ ginjal tersebut diamati pada mikroskop. Kemudian tahap analitik. Yang pertama, membius tikus dengan memasukkannya ke dalam toples yang sudah berisi kapas yang dibasahi ether. Setelah tikus mati, kemudian meletakkannya pada meja bedah, membedah tikus dengan pisau bedah, kemudian mengambil organ ginjal, kemudian membersihkan organ ginjal dari darah dan memasukkannya ke dalam wadah yang berisi NaCl. Kemudian membuat sediaan preparat dan melakukan proses fiksasi, yaitu merendam organ ke dalam formalin 10%. Setelah itu melakukan proses dehidrasi atau emending. Kemudian memotong organ secara melintang dengan ketebalan 5 mikrometer. Meletakkan irisan pada objek gelas. Selanjutnya melakukan proses pewarnaan hematoksin eosin. Melakukan proses labeling. Kemudian melakukan pengamatan dengan mikroskop cahaya pada glomerulus dan tubulus ginjal. Kemudian jenis dan pengumpulan data. Data pada penelitian ini menggunakan data primer. Data primer berupa hasil pengamatan preparat dengan mikroskop. Kemudian analisis data. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah dengan uji normalitas. Jika data terdistribusi normal, P lebih dari 0,05 dilanjutkan dengan uji parametrik atau uji ANOVA. Jika tidak terdistribusi normal, dilanjutkan dengan uji parametrik atau uji Kruskal-Wallis. Kemudian etika penulisan. Penelitian ini akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komisaris Etik Penelitian Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian di sini ada bagan alur penelitian. Selanjutnya ada jadwal penelitian yang akan dilakukan.
Terus ada rincian biaya. Total dari biaya yang dibutuhkan yaitu 3.245.000. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.